Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ria Mengulas. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum kenal aku mau perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nama aku Fitri Anissa Saraswati dari SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengulas sebuah novel. Apa itu? Tara, novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Oke, yang pertama kita masuk ke identitas novel terlebih dahulu ya. Novel ini apabila kita lihat dari sisi depan terdapat judul Hujan Bulan Juni yang terkena tetesan air hujan. Kemudian di bagian bawah terdapat pengarang yaitu Sapardi Djoko Damono. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Pada bagian samping novel terdapat judul, pengarang, dan juga logo penerbit. Kemudian di bagian belakang terdapat ilustrasi payung yang menggambarkan waktu di kala hujan, serta di bagian bawah terdapat penerbit dan juga QR code. Buku ini memiliki tebal 135 halaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sinopsis singkatnya. Jadi, novel Hujan Bulan Juni ini karya Sapardi Djoko Damono menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yaitu Sarwono dan Pinkan yang dilatar belakangi oleh perbedaan suku dan agama. Sarwono adalah seorang dosen antropolog yang berdarah Jawa, sedangkan Pinkan adalah seorang dosen sastra Jepang yang berdarah Manado dan Jawa. Keduanya sama-sama mengajar di universitas yang sama yaitu Universitas Indonesia. Keduanya saling mengenal karena Pinkan merupakan adik dari sahabat Sarwono. Kisah cinta mereka didasari dengan rasa toleransi yang tinggi. Perbedaan di antara mereka bukanlah menjadi penghalang untuk menjalin sebuah hubungan. Namun, keluarga Pinkan tidak menyetujui hubungan Pinkan dengan Sarwono. Mereka memilih untuk menjodohkan Pinkan dengan seorang dosen di Manado. Rasa khawatir Sarwono bertambah ketika Pinkan dikirim untuk melanjutkan studinya ke Jepang. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah Sarwono dan Pinkan? Akankah mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan? Ataukah sebaliknya mereka akan putus hubungan? Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari novel Hujan Bulan Juni. Aku mulai dari kekurangan novel ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, apabila kita lihat dari aspek fisiknya terlebih dahulu, kertas ini itu disusun dengan kertas jenis book paper yang apabila disimpan dalam waktu yang lama, itu akan cepat menguning. Seperti ini. Kemudian apabila kita lihat dari aspek isi, yang pertama terdapat bahasa Manado, Jepang, dan juga Jawa yang hanya beberapa katanya saja yang diartikan. Sehingga bagi kita yang tidak memahami bahasa tersebut akan sulit untuk memahami. Nah, kemudian yang kedua, terdapat diksi-diksi yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam, seperti kata saman dan juga aksioma. Dan yang ketiga, akhir cerita buku ini itu menggantung, sehingga para pembaca tuh tidak tahu apa yang diinginkan, apa akhir cerita yang diinginkan oleh penulis. Sekarang kita masuk ke kelebihan novel. Kelebihan novel Hujan Bulan Juni, kita lihat dari aspek fisiknya terlebih dahulu ya. Ilustrasinya itu sangat mendukung, karena di sini judulnya itu seperti terkena tetesan air hujan, dan di bagian belakang terlihat ada gambar payung. Hal ini sangat sesuai dengan judulnya yaitu Hujan Bulan Juni, dan sangat sesuai juga dengan isi ceritanya yang berlatarkan waktu ketika hujan. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu ada pembatas buku yang melekat pada buku di bagian depan dan juga belakang. Sehingga para pembaca tidak perlu khawatir kehilangan batas buku. Untuk kelebihan yang ketiga, buku ini tidak terlalu tebal yaitu hanya berjumlah 135 halaman. Jadi para pembaca itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu cerita ini. Kelebihan novel ini apabila kita lihat dari aspek isinya, tokohnya itu betul-betul tergambarkan dengan jelas. Jadi mulai dari namanya, kemudian agamanya, kemudian profesinya, dan sifat-sifatnya itu betul-betul tergambarkan dengan jelas. Kemudian yang kedua, alurnya itu disusun secara maju. Jadi dari kejadian demi kejadian yang lain, para pembaca tuh betul-betul tergambarkan dengan jelas. Yang ketiga, terdapat bait-bait puisi dan kalimat syair yang terdapat dalam percakapan-percakapan dalam cerita ini. Dan yang keempat, terdapat bahasa Manado, bahasa Jawa, dan bahasa Jepang
yang hal ini itu didukung dengan para tokohnya yang menguasai bahasa tersebut atau berasal dari daerah tersebut. Jadi kesimpulannya, novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono layak untuk dibeli. Dengan mengesampingkan kekurangan dan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki novel ini, mulai dari covernya yaitu ilustrasinya yang sangat sesuai dengan isinya, kemudian terdapat pembatas buku, kemudian halaman bukunya yang tidak terlalu tebal, dan juga apabila kita melihat dari isinya itu mulai dari tokoh, penokohan, alur, gaya bahasa, serta konfliknya pun dikemas dengan menarik, sehingga para pembaca tidak akan kecewa ketika membaca buku ini. Nah, dalam novel ini juga disajikan pandangan-pandangan baru terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pasangan, sehingga novel ini sangat cocok untuk dibaca di kalangan remaja dan dewasa. Dan novel ini juga sangat direkomendasikan kepada para pembaca yang gemar tentang puisi dan syair. Berikut tadi hasil ulasanku mengenai novel Hujan Bulan Juni. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.